teman-teman semuanya untuk meyakini satu ayat ini. Baca ininya aja tuh udah, gitu ya. Karena kita tuh lupa, yang dipikirin tuh rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit aja. Kita kalau misalnya teman-teman flu gitu ya, terus pas tahu aku tuh udah biasa minum obat ini, itu gimana rasanya? Nggak akan senewan banget gitu kan, nggak akan cemas, "Aduh, flu nih, gimana dong? Nggak ada obatnya lagi, duh gimana dong? Aku harus ngapain?" Gitu kan. Enggak kan, karena teman-teman udah tahu obatnya apa. Aku mesti minum ini, aku mesti ke dokter ini, gitu kan. Terus kalau misalnya hatimu sakit, dadamu sesak, kan teman-teman udah tahu obatnya. Terus kegelisahan dan kecemasan itu untuk apa dirawat? Allah udah ngasih tahu ya teman-teman ya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, sayangnya, proses kesembuhan yang Allah beri untuk dada kita ini tuh bersyarat, teman-teman. Hanya untuk kita yang beriman. Ustadz Adi Hidayat tuh bilangnya, beriman tuh adalah sesuatu hal yang sangat kita yakini. Tidak ada keraguan sama sekali. Jadi kita benar-benar yakin atas takdir Allah sekarang. Kalau misalnya kita belum yakin, pasti ada kegelisahan, keresahan yang kita rasain. Karena kayak saya dulu ya, mengalami titik terendah, saya nggak yakin itu adalah takdir terbaik buat saya. Padahal saya itu apa ya, manusia yang penuh dosa, tahu apa gitu tentang takdir yang udah Allah buat sedemikian rupa gitu ya. Ya songong gitu ya saya dulu, harusnya nggak kayak gini nih, Allah nih harusnya tuh kayak gini nih gitu ya. Kita harus memenuhi syarat itu dulu. Kayak teman-teman kalau lagi flu, syarat pertama teman-teman harus ke apotek. Kalau nggak bisa ke apotek, nyuruh orang gitu buat beli apoteknya. Paling nggak teman-teman tahu nama obatnya apa gitu. Kan semuanya bersyarat. Kita mau nggak memenuhi syarat itu? Kita beriman nggak? Apalagi iman itu kan bukan hanya syahadat ya. Ada lagi ya, iman yang terakhir apa coba? Qada dan qadar, teman-teman. Kita diminta untuk yakin tentang takdir Allah. Terus apa lagi? Kita diminta untuk meyakini hari kiamat. Setelah hari kiamat apa? Ada hari pembalasan. Jadi dunia ini sementara. Dan udah Allah siapin gitu. Kalau misal kamu mau beli obat itu udah tahu kan ya, di benak kita tuh apotik gitu. Apotik tempat saya beli obat. Maka saya harus ke apotik. Kalau saya nggak bisa nyuruh orang yang belinya ke apotik gitu ya. Nah ini Allah udah kasih tahu. Petunjuknya tuh di Al-Quran. Kita nggak perlu beli, tinggal dibuka aja di rumah. Sayangnya kita tuh bandel, sok tahu gitu ya. Dan malah bahkan nggak mau gitu, sok-sokan, flu aku mah bakal hilang dengan sendirinya. Tanpa harus beli obat, tanpa harus ke apotek. Kita tuh gitu. Ngerasa diri kita lah yang bisa gitu menyembuhkan. Padahal Allah udah bilang kayak gini teman-teman. Ini tuh kalau bisa ya, kalau bisa ayat ini tuh di print deh teman-teman. Terus ditempel. Di mana aja tempat yang paling sering kamu lihat. Karena manusia itu kan lupa ya. Kurang cukup apa lagi teman-teman? Ini mungkin udah bisa langsung kita akhiri aja free webinar ini. Karena menyembuhkan luka hati bersama ilahi. Cara kita berdialog dengan Allah tuh gimana? Ya dengan buka Al-Quran. Dengan sholat. Sebetulnya semuanya sudah ada di firman Allah yang maha mulia itu, yang maha dahsyat di dalam Al-Quran. Nah, Kak J bilang emang semuanya jadi tergantung kepada keimanan kita. Setelah kita beriman dan setelah kita diuji, itu sebetulnya Allah pengen menunjukkan bahwa bagaimana kamu katanya beriman, kalau aku uji kok masih seperti ini. Kamu berarti mesti belajar lebih banyak lagi bagaimana sesungguhnya kamu itu belajar mendekati aku. Karena aku itu sesungguhnya sudah dekat dengan kamu, amat sangat dekat. Tetapi kita yang nggak tahu caranya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau boleh dibilang hanya kulitnya kita itu iman kita. Belum sampai mendalam di benak yang paling dalam. Nah, makanya kita masih dihadirkan, diizinkan si luka itu hadir. Sakit itu hadir, ujian itu datang. Habis ini kenapa ujian ini, kenapa ujian ini? Karena Allah itu
mengelus sebetulnya, mengelus kita. Ayo kamu udah aku dekati tapi kamu belum mendekati aku. Makanya ayat ini dalam banget. Rahmat bagi orang iman. Iman itu sesungguhnya kan berarti bukan hanya oh yakin ada Allah dan seterusnya. Oh iya saya disuruh ibadah, sholat, rukun Islam itu semua dilakukan. Sebetulnya ada yang lebih dari itu, makanya Allah masih menghadirkan ujian-ujian yang membuat kita supaya lebih tunduk tadi. Nah ini step-stepnya sebetulnya sudah ada di ini ya Kak C ya, yang mengenali diri sendiri kemarin itu ya Kak C ya. Teman-teman, ini kita perlu yakini sama-sama ya. Jadi ulang-ulang terus biar nggak lupa, karena ini adalah inti dari free webinar kita. Bahwa telah datang kepada kita semua, yaitu Al-Quran dari Allah yang menjadi sebab penyembuhan bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kata kuncinya adalah kita mesti beriman. Beriman bukan hanya syahadat teman-teman. Kita perlu beriman sama qada dan qadar. Dan kita mesti dekat dengan Al-Quran. Karena menyembuhkan luka hati bersama ilahi. Cara kita berdialog dengan Allah adalah dengan Al-Quran. Apa sih yang sebenarnya yang paling sering bikin kita sakit hati tuh? Ya ini teman-teman. Tahta, harta, cinta, dan kata. 4 ini deh pokoknya. Tahta, kekuasaan gitu ya. Mungkin kamu terluka karena kamu didominasi sama siapa gitu. Atau kamu tuh ingin banget berkuasa gitu, pengen didengerin tapi nggak kesampean. Harta gitu ya. Duh, ngelihat harta orang tuh kayaknya kok banyak banget, nggak habis-habis, sholat aja enggak kok dikasih harta banyak gitu kan. Jadi aku udah nangis-nangis tiap malam gitu ya, tapi masih aja hidupnya teh kayak gini gitu ya. Harta, ngerasa semuanya kurang, ngerasa tuh nggak beruntung gitu ya. Harta dikejar pokoknya mah. Kerja, ngejar harta gitu ya. Terus cinta, cinta sama pasangan, orang tua. Ini biasanya yang hubungannya kurang harmonis sama orang tua bisa menjadi sumber luka sama pasangan, bahkan anak. Apalagi pasangan yang belum halal. Kata, ini kita harus hati-hati banget ya. Mungkin kita sering terluka karena ucapan seseorang yang kadang mungkin dia nggak sadar bahwa ternyata kata-kata itu menyakitkan. Apalagi media sosial gampang banget diakses ya. Mungkin kita menggunakan media sosial tuh udah puluhan ribu kata kita konsumsi sehingga 20.000 katanya nggak keluar gitu ya. Terus puluhan ribu katanya masuk. Ya udah deh numpuk semuanya jadi sampah ya teman-teman ya. Nah ini nih sumbernya ini kalau disimpulkan ya. Tahta, harta, cinta, dan kata menjadi sumber kita terluka. Tahta itu apa? Nah ini kalau misalnya teman-teman diuji sama tahta, udah Allah jawab. Ini kita berapa kali nih baca ayat ini. Allah pemilik hari pembalasan teman-teman. Jadi karena gini loh, kalau teman-teman didominasi sama seseorang, tenang aja kok. Yang paling berkuasa tuh Allah gitu. Kalau kamu ingin banget berkuasa gitu ya, bahwa yang paling berkuasa tuh ya Allah gitu. Dan ayat ini itu tuh merupakan kabar gembira buat kita semua teman-teman. Allah pemilik hari pembalasan. Allah pemilik hari pembalasan itu adalah kabar gembira untuk kita yang beriman. Jadi tenang aja, saat kita dizolimin tenang, ada hari pembalasan. Saat kamu disakiti tenang, ada hari pembalasan. Saat kamu sekarang lagi merintih banget gitu ya, rasanya tuh susah banget gitu untuk dapetin nafkah gitu, tenang. Ada hari pembalasan nanti. Kalau kamu lagi lagi terluka gitu ya, lagi dizolimi, tenang. Ada hari pembalasan nanti. Kita di dunia ini cuma sebentar banget, teman-teman. Jadi justru kabar ini adalah kabar bahagia kalau kita benar-benar beriman. Jadi kalau ngelihat polemik gitu ya di luar sana yang kayaknya pada berebut kekuasaan gitu ya, dengan segala macam. Mungkin teman-teman sering mengkonsumsi berita yang kayaknya ada
proses keadilan yang nggak adil gitu ya di muka bumi ini. Tenang. Allah pemilik hari pembalasan, teman-teman. Tenang aja. Semuanya akan dibalas. Karena urusan membalas-balas itu bukan urusan kita. Urusan kita ya itu tadi. Beribadah ya. Sesuai dengan perintah Allah. Jadi bukan urusan kita untuk balas-membalas, teman-teman. Orang tua melalaikan kamu. Orang tua nggak nafkahin kamu, melantarkan kamu. Tenang. Gak ada urusannya kamu buat ngebales balas dendam gitu sama orang tua, nggak ada urusannya. Allah pemilik hari pembalasan. Kamu ditipu nih, ada nih di buku saya ya. Di buku saya ini komplit banget teman-teman ya. Ini saya ngejelasin tentang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Ditipu sama mitra bisnis, ditinggalin sama karyawan gitu ya. Di sini diceritain di muka luka hati. Tenang aja. Dulu saya pusing banget gitu waktu ditipu gitu kan. Aduh, duh, ya ampun gitu ya. Gitu. Tenang, nggak perlu dibalas. Allah pemilik hari pembalasan. Udah gitu aja terus. Terus yang bikin risau apa? Kadang kita tuh punya hasrat untuk membalas. Seolah-olah aku terzolimi, dia tidak pantas untuk bahagia sekarang. Dia harus tersakiti juga seperti apa yang aku rasakan. Kadang ada bisikan-bisikan setan yang kayak gitu. Sehingga bikin kita nggak tenang. Sehingga kadang yang bikin kita nggak tenang itu adalah kita ngerasa nggak pantas gitu ngedapetin rasa sakit ini. Padahal ya itu tadi, rasa sakit itu adalah proses kita untuk bersih-bersih gitu ya teman-teman. Insya Allah. Ya Allah Kak J, pas banget sama kejadian pemecatan saya dengan cara yang sangat menyakitkan. Tenang, ada Allah pemilik hari pembalasan. Ini ya, udah tenang aja teman-teman. Udah ikhtiar mati-matian, jualan sana-sini, tapi belum juga ada yang beli. Malah dilecehin, malah nggak dibales, ditolak, diremehin gitu ya. Tenang, Allah pemilik hari pembalasan. Apalagi yang bikin teman-teman risau. Ya, mudah-mudahan dengan terus meyakini ini, Allah pemilik hari pembalasan. Ya tenang, gak ada yang perlu dirisauin lagi ya. Selanjut, harta. Ini udah banyak banget ya di ayat-ayat Allah tuh ada banyak banget kayak harta dan anak tuh adalah cobaan. Nah, kadang kita tuh gitu ya. Kita semua ini sedang rebutan cobaan sebenarnya ya. Cobaan diperebutkan gitu ya. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua udah tertulis dalam kitab yang nyata. Ini teman-teman saya yakin udah tahu ayat ini. Ini saya mengingatkan bahwa ada ayat ini yang mungkin teman-teman lupa. Saya juga kayaknya lagi dijauhin oleh teman sedih, tapi jadi bahan buat ngerintih ke Allah. Iya nggak apa-apa. Tenang, ada hari pembalasan tadi ya. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Terus teman-teman tuh kenapa sih risau? Besok mau makan apa? Kenapa sih risau? Nggak yakin ya sama Allah ya? Karena Allah udah bilang, semuanya udah dijamin. Yang nggak bernyawa aja dijamin. Itu maksudnya apa sih? Kamu nggak percaya sama Allah gitu. Terus yang kamu percaya sekarang siapa? Yang beli, customer. Yang kamu percaya bakalan ngasih kamu rezeki. Allah tuh adalah zat yang nggak akan pernah ingkar, teman-teman. Diri kita sendiri aja tuh berpotensi besar untuk ingkar. Ini Allah loh, yang kamu udah tahu kalau Allah nggak mungkin ingkar janji. Terus kenapa masih nggak percaya? Kalau Allah tuh udah ngejamin rezeki kita semua. Ini dulu pernah ya, waktu masih belajar, sekarang juga masih belajar. Dulu tuh kan ini bisnis ya, kita tuh kan ada biaya operasional, yang dimana biaya operasional itu nggak sedikit. Kadang tuh kayak misalnya udah masuk tanggal 20 gitu ya. Ya Allah, ini gimana? Aduh, mungkin nggak sih kita bakal pengurangan karyawan, misalnya. Ya Allah ya Karim, ini gimana? Tapi tanggal 25 tiba-tiba ada yang order gitu kan. Terus nanti tiba-tiba tanggal 28 ada yang transfer. Itu ya Allah. Jadi ya udah lah, nggak usah dirisauin sih. Udah taubat banget, udah taubat banget. Udah nggak fokus ke target. Sekarang lebih fokus ke proses. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Ini juga mungkin perlu ditempel ya teman-teman.
Biar kadang kita tuh lupa gitu ya, ini tentang harta, kata. Udah Allah jawab ya teman-teman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi perbanyak kata untuk menyeru Allah aja, biar kita tenang. Kalau dia nyakitin kita dengan katanya yang menyakitkan, ya udah biarin dia aja. Allah pemilik hari pembalasan, kita sibuk menyeru Allah aja. Kalau di buku saya yang judulnya Diary Jiwa itu, saat kita udah disakitin, sebaiknya kita tidak menyakiti orang lain juga. Karena kita tahu gimana rasanya disakitin. Jadi nggak perlu fokus ke orang yang nyakitin kita. Fokus ke hati kita, gimana caranya hati kita biar menolak rasa sakit yang dia tawarkan. Kita ini kan kadang terlalu baik gitu ya. Orang ngasih rasa sakit diterima, dirawat, bahkan rasa sakit itu dirawat dengan sedemikian rupa, dipoles-poles, dielus-elus sampai bertahun-tahun dirawat. Kebencian dirawat, jangan sampai rasa benci ini hilang gitu, diusap-usap. Dendam, oh dirawat, Mama, jangan sampai kamu hilang ya, rasa dendam, mulai dendam, jangan sampai hilang. Oh, pokoknya diingat terus gitu ya. Tapi kita nggak sibuk untuk menyeru kebaikan, menyeru kepada Allah, teman-teman. Ini saya hanya mengingatkan aja teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini udah pada tahu. Selanjutnya cinta. Ini di buku saya, Menyembuhkan Luka Hati Bersama Ilahi, ini dibahas nih. Tentang luka hati sama orang tua, pasangan, hampir cerai, pasangan selingkuh gitu ya. Momen menjadi si bungsu, dia tidak bisa mencintai ibunya gitu. Tentang mama dan papa saya di sini. Udah jawab. Kita tuh biasanya tuh ini nih yang paling sakit tuh ini. Rasa sakit karena orang yang kita cintai itu kayak ditusuk pisau tapi sambil dipeluk gitu. Oh, nyes banget. Mungkin kalau orang yang nggak terlalu kita kenal mungkin nggak akan sesakit itu ya. Nah, di sini Allah udah jawab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Saya waktu baru nikah, ada pertanyaan saya ke suami. Masih masa pengantin baru ya. Saya nanya gitu sama suami. Dia berharap saya menjadi istri yang bagaimana gitu. Jadi saya tahu gitu kan connect. Saya pengen tuh bisa menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Jawabannya apa coba? Saya tuh udah kepikiran kan, dia pengen istri yang nurut sama dia gitu kan, nyiapin dia sarapan gitu-gitu. Saya udah mikirin gitu-gitu. Tapi dia bilang bahwa dia berharap cinta istrinya tidak melebihi cinta istrinya ke Allah. Jadi dia berharap semoga cinta J ke dia itu tidak melebihi cinta J ke Allah. Itu teman-teman. Kayak J ya, mungkin J dulu tuh lebih mencintai papa sama mama dulu. Gak kenal dulu sama Allah, gak deket gitu sama Allah. Sehingga waktu Allah ambil mama dan papa dalam waktu yang berdekatan tuh hampir gila mungkin ya rasanya. Karena itu tadi, saya meletakkan mama sama papa tuh lebih tinggi dibanding Allah. Jadi saat mama dan papa ngambil Allah tuh rasanya kayak hancur banget. Ya, kita sendiri sih sebenarnya yang menghancurkan diri ini gitu. Semuanya itu buku panduannya udah ada, tinggal kita mau baca atau enggak. Ngomongin tentang panduan tuh, dia pernah gitu ya, beli kondisioner, ngerasa udah tahu aja gitu cara makainya kan kondisioner itu ada yang harus dibilas, ada yang nggak dibilas gitu kan. Dia udah sotoy aja nggak dibilas. Udah berapa kali pakai iseng aja gitu pas lagi mandi ngebaca aja apa yang bisa dibaca gitu kan. Ternyata di cara pakainya itu adalah mesti dibilas gitu. Kok tahu banget memang. Kita mungkin gitu juga ya terhadap segala hal. Ini bahaya banget sih teman-teman. Sekarang jadinya tuh jadi syirik gitu loh. Karena kita meletakkan orang yang kita cintai itu lebih tinggi dibanding kita cinta sama Allah. Jadi tuh kok karena udah ada kemantapan hati di awal pernikahan tuh ya kalau ngelihat suami tuh jadi ngelihat cintanya Allah gitu. Allah bikin suami nah ini suami lagi di depan nih. Kedengeran gak ya J bilang gini?
Jadi kalau ngelihat suami itu ya kayak ngelihat karyanya Allah gitu. Jadi setiap ngelihat suami itu, ya Allah makasih ya gitu ya. Ya Allah makasih ya. Jadi percaya nggak percaya teman-teman ya, saya selalu membiasakan untuk bilang cinta gitu sama suami dan juga sama anak-anak. Ini udah usia pernikahan kita udah mau 6 tahun ya nanti bulan Januari. Setiap hari bilang gitu, mata tuh tetap basah. Padahal cuma bilang, "Bi, makasih ya." Padahal cuma bilang kayak gitu. Dan juga bilang, "Bi, maaf ya untuk semua kurang dan salahnya." Gitu, cuma bilang gitu tuh udah basah gitu. Jadi itu perjuangan banget, apalagi ngelihat anak-anak ya. Mungkin yang udah jadi ibu tuh meletakkan cinta ke anak tuh lebih tinggi dibanding ke suami gitu ya. Nah itu tantangan buat kita. Jangan sampai mencintai anak melebihi cinta ke Allah, karena Allah yang ngasih ya, yang ngasih anak ke kita gitu. Kalau misalnya teman-teman dititipin motor gitu sama orang dan motornya boleh dipakai, teman-teman ya secara logikanya teman-teman akan sangat senang dan berterima kasih sama yang minjemin motor gitu, sama yang nitip motor gitu kan, enggak yang sampai cinta gila ke motornya gitu kan. Itu teman-teman. Nah ini itu PR banget sih buat kita biar kita nggak cinta sama selain Allah gitu ya.